Siapa di sini pengen kuliah gratis di China dapat beasiswa tapi belum bisa bahasa Mandarin? Ayo angkat tangan. Tenang aja guys, meskipun kalian belum bisa bahasa Mandarin ya sekarang, kemungkinan kalian dapat Chinese Government Scholarship itu masih ada. Aku juga dulu belajar bahasa Mandarin dari nol guys. Kalian pikir aku lahir langsung ada software Mandarin di otak aku? Enggak gitu. Aku juga belajar Mandarin dari nol. Apalagi di keluarga aku yang bisa bahasa Mandarin itu cuman aku. Jadi dulu tuh aku bener-bener bingung mau belajar apa, belajar Mandarin gimana caranya. Aku gak punya guru yang bisa ngajarin aku gak punya lingkungan yang bisa ngajarin aku latihan belajar bahasa Mandarin. Dan satu lagi, kalian gak boleh ngomong belajar bahasa Mandarin itu susah ya. Please hati-hati dengan omongan kalian karena sebenarnya bahasa Mandarin itu seru kalau misalnya kalian sudah menemukan cara yang benar. Nah, buat kalian yang gak tahu Chinese Government Scholarship itu apa, itu langsung ditranslate aja lah ya. Itu pemerintah China yang ngasih beasiswa ini buat murid-murid luar negeri yang pengen datang ke China untuk belajar. Kalian dikasih uang jajan tiap bulan, terus kalian juga di cover biaya sekolahnya ya of course, terus kalian juga di cover biaya dorm kalian, dan kalian juga dapat asuransi kesehatan. Jadi bener-bener kalau misalnya kalian dapat Chinese Government Scholarship ini, kalian datang ke China udah belajar aja gitu, nggak usah mikirin yang lain karena semuanya udah di cover. Kalian nggak usah pusing-pusingin nyari tempat kos, kalian nggak usah pusing-pusingin cari duit besok buat makan apa gitu. Syarat-syarat Chinese Government Scholarship ini apa aja sih? Aku bakal spill buat S1 ya. Karena di program S1 ini semuanya menggunakan bahasa Mandarin. Jadi selain kalian membutuhkan ijazah SMA, transkrip akademik berupa rapor dari semester 1 sampai 6, study plan, surat rekomendasi, paspor, laporan non-kriminal, kalian juga paling penting butuh sertifikat bahasa, tes profisiensi bahasa Mandarin atau HSK. Yap, betul, kalau kalian pengen S1 Chinese Government Scholarship, kalian harus bisa bahasa Mandarin. Kalau dulu tuh aku belajar bahasa Mandarin tuh dari SD. Anehnya, aku belajar bahasa Mandarin meskipun dari SD tuh gak ada yang nyantol gitu, gak ada yang bisa aku pakai bahasa Mandarinnya, karena cara aku belajar dulu itu cuman ngafalin, ujian lalu lupakan. Nah, makanya aku bikin video ini supaya kalian gak kayak aku. Nih aku kasih tahu ya, kalau belajar bahasa Mandarin atau belajar bahasa apapun itu, belajar bahasa Spanyol, belajar bahasa alien, apapun itu, pokoknya rumusnya yang paling penting itu adalah 70% output, 30% input. 30% input itu tuh kayak reading, listening, yang kayak belajar grammar, belajar vocabulary. Nah, sisanya 70%-nya itu adalah output learning. Bahasanya dipakai, langsung dipraktekan. Aku ngerti banget buat kita-kita nih yang belajar bahasa Mandarin dari nol, apalagi sendirian, itu struggle paling besarnya itu pasti karena nggak ada guru yang ngajarin yang bisa ngoreksi kita. Kayak kita kan nggak bisa kan mengkoreksi diri kita sendiri kalau misalnya kita belajar vocabulary baru, terus kita bikin kalimat gitu, dan kita nggak tahu ini kalimatnya bener atau enggak gitu kan. Masa kita koreksi sendiri, itu kayak the blind leading the blind gitu kan. Yang kedua adalah kita tuh gak punya temen ngomong. Gak ada temen yang bisa kita ajak buat latihan bahasa yang kita pelajarin. Dan masalah yang ketiga adalah masalah finansial ya. Kita sebagai student nih, bayaran les Mandarin itu tuh honest mahal guys. Nah, challenge inilah yang menciptakan yang disebut friction atau gesekan yang ujung-ujungnya bikin kita tuh gak termotivasi buat belajar. Karena tuh ada aja rintangannya mau belajar. Nah, karena kita jadi gak termotivasi, ujung-ujungnya kita jadi gak konsisten dan kita jadinya mangkrak. Makanya kebanyakan orang di bulan pertama atau bulan kedua belajar bahasa Mandarin itu pasti udah kayak nyerah gitu, karena kita belum menemukan sistem yang tepat untuk belajar bahasa Mandarin. Namun friends, jangan khawatir, don't worry, apalagi kalau kalian bilang belajar bahasa Mandarin itu susah. Jangan khawatir karena aku menemukan satu penemuan aplikasi terbaik. Aku juga udah rekomendasiin aplikasi ini ke teman-teman terdekat aku yang lagi belajar bahasa Mandarin juga, karena menurut aku ini cuma satu-satunya aplikasi yang ngerti struggle orang belajar Mandarin dari nol. Nah, nama aplikasinya itu si Super Chinese ini. Aplikasi ini tuh langsung didesain sesuai dengan standar HSK. Dan sampai saat ini aplikasi ini tuh udah bisa sampai HSK 5. Bayangin aja HSK 5. Dan kalau misalnya kalian pengen apply Chinese Government Scholarship, itu kalian butuh HSK 5 gitu. Jadi misalnya kalian selesain aplikasi ini aja tuh kalian udah pasti bisa HSK 5. Aplikasi ini tuh yang ngedevelop itu emang orang China langsung. Dan ada beberapa bagian di aplikasi ini tuh yang didevelopnya sama East China Normal University. Ini tuh adalah salah satu universitas pendidikan terbaik di Shanghai. Yang jelas ini bahasanya udah legit native lokal banget. Materi-materinya tuh udah gamified. Kalian tuh pasti bakal ngerasa belajar bahasa Mandarin itu sebenarnya gampang gitu dan seru, karena kalian kayak main game aja. Topiknya juga menyesuaikan dengan topik sehari-hari yang biasanya tuh kita kadang suka lupa belajar gitu ya. Misalnya nih contohnya gimana caranya beli buah, beli baju,
atau beli kacamata atau potong rambut, itu kan kadang kita lupa ya itu potong rambut atau model rambut itu bahasa Mandarinnya apa. Jadi kalian bisa langsung mengaplikasikan apa yang kalian pelajarin langsung in real life. Salah satu fitur terbaik adalah fitur talk-nya. Kayak aku ngebayangin kalau misalnya aku udah tahu ada aplikasi ini dari dulu, mungkin bahasa Mandarin aku sudah sebagus warga lokal gitu. Nah, fitur talk itu bisa bikin kita tuh ngobrol sama orang lain dari berbagai negara. Kita bisa main game juga kayak tebak kata, ngobrolin topik sehari-hari atau kenalan gitu. Kita juga bisa dikoreksi, bayangin. Pakai si fitur pronunciation check ini. Tiap kata tuh dikoreksi gitu. Kalau misalnya warna merah itu berarti nada kalian kurang bener. Lihat guys, aku 齿调 nya agak kurang 标准. Emang nih kalau ada RR gini susah guys. Hitam itu oke, tapi masih bisa lagi ditingkatkan. Kalau misalnya kalian warnanya hijau, itu artinya bagus banget, nada kalian udah 标准, udah lokal banget. 兰芝在买什么？他在买苹果。很好，你答对了。 Jadi tuh nggak ada ya alasan-alasan lagi kalian nggak punya laoshi atau kalian nggak punya teman gitu. Kalau misalnya kalian belajar Mandarin bener-bener dari nol nih, dari scratch yang kayak masih belajar goresan, nada, cara baca pinyin. Nah itu tuh di aplikasi Super Chinese juga ada. Atau misalnya kalian udah sekarang HSK 3 pengen ngejar HSK 4, atau yang HSK 4 pengen ngejar HSK 5 gitu. Itu bisa karena ada si fitur tesnya. Jadi kalian ngambil tes dulu, terus nanti bakal disesuaikan kalian cocoknya di HSK level berapa. Nah abis itu aku juga rekomendasi si fitur role play ini. Kalau di fitur role play itu kayak nanti ada AI yang bantu kalian ngobrol tema sehari-hari buat survive hidup di China gitu. Jadi nanti kalian pas sampai di China itu kalian tidak blank. 你好，我叫明光，你叫什么名字？你好，我叫小美。小小美，你是怎么认识丽丽的？我和丽丽是同班同学。哦，原来是同班同学。 对的，我和丽丽已经认识了很久。你们平时都喜欢做些什么活动？ Tuh, jadi kalau misalnya kalian terlalu introvert buat cari teman baru atau cari teman online, kalian bisa ngobrol sama AI aja, lumayan seru karena AI-nya tuh nyari topik terus yang gak kayak gebetan kalian yang itu. Intinya kalau misalnya kalian pengen belajar bahasa Mandarin dari nol, banyakin praktis kalian. Percayalah guys, aku nggak pernah rekomendasiin hal-hal yang kurang oke, yang menurut aku juga jelek gitu, aku nggak pernah gitu. Aku tuh selalu pengen yang terbaik buat orang-orang di sekitar aku. Dan menurut aku ini aplikasi bener-bener legit banget, bagus buat kalian belajar dan latihan, praktek. Tolong ya prakteknya di garis bawah ya, praktek ini. Dan menurut aku kalau misalnya kalian bisa komit setiap hari at least 15 menit lah belajar bahasa Mandarin, yakin 100% kalau kalian bisa kejar itu HSK dan dapat Chinese Government Scholarship, kamu bakal dapet itu. Jangan lupa abis nonton video ini kalian langsung banyakin praktek bahasa Mandarin. Kalau misalnya kalian gak punya temen praktek bahasa Mandarin, langsung download aplikasi Super Chinese itu ya. Dan please komen di bawah kalau misalnya kalian udah pakai aplikasi Super Chinese ini. Aku pengen tahu pendapat kalian gimana. Apakah menurut kalian aplikasi ini juga solid dan legit gitu ya? Kalau aku sih iya ya. Langsung aja komen di bawah, please let me know. Thank you guys for watching this video. Semoga kalian bisa dapat Chinese Government Scholarship, dan yang paling penting adalah kalian bisa komit belajar bahasa Mandarin. Kalian gak pernah kehilangan motivasi. Pun kalian kehilangan motivasi, kalian bisa berdiri lagi. Oke? I'll see you guys in my next video. Bye bye. Happy learning.